Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan dan kemampuan hingga pada hari ini saya mampu untuk menyusun tugas video dalam rangka pemenuhan mata kuliah perempuan dan politik. Tak lupa pula saya ucapkan salam kepada ibu dosen pengampu mata kuliah perempuan dan politik, yaitu Ibu Puji Lestari dan juga Ibu Muslihatul Ummah. Pada penugasan kali ini saya diminta di Forum Elina untuk memberikan contoh tentang diskriminasi gender yang terjadi di lingkungan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas diskriminasi gender yang terjadi di lingkungan rumah saya, yaitu di Jakarta. Sebelumnya akan ada 3 contoh yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama diskriminasi gender di bidang pendidikan, di bidang transportasi umum maupun di bidang pekerjaan. Langsung saja kepada contoh diskriminasi gender yang terjadi di Jakarta. Yang pertama tadi saya sebutkan di bidang pendidikan. Maksudnya di sini saya mengambil contoh di lingkungan sekitar saya, yaitu kurangnya kebebasan untuk menempuh pendidikan tinggi. Ini terjadi secara nyata oleh tetangga saya sendiri. Beliau merupakan seorang anak perempuan ya, dia sebaya dengan saya. Kebetulan dia itu anak pertama, jadi dia tidak ada role model atau kakak yang dapat memberikan contoh atau penjelasan kepada orang tuanya tentang bahwa saat ini itu sangat penting untuk menempuh pendidikan tinggi, dan juga bahwa siapa saja, perempuan ataupun laki-laki, itu bebas untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Jadi si teman saya ini, dia ibunya itu masih berpikiran agak jadul dalam tanda kutip. Jadi ibunya ini beranggapan bahwa sebaiknya tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena ujung-ujungnya ya perempuan akan menjadi seorang istri dan kembali bekerja di dapur. Itu pekerjaan utamanya. Di sini yang saya soroti adalah mirisnya bahwa diskriminasi itu sendiri bahkan bisa terjadi pada lingkungan yang paling dekat dari kita, bahkan dilakukan oleh orang pertama di kehidupan kita, yaitu keluarga, orang tua. Sampai saat ini teman saya itu dia mampu berkuliah dengan syarat dia mungkin bukan syarat ya, dia itu jadi berkuliah sambil bekerja. Jadi dia berkuliah tanpa menggunakan biaya dari orang tuanya. Orang tuanya itu mampu. Orang tuanya itu memiliki usaha kos-kosan. Jadi faktornya itu bukan karena keterbatasan uang, tapi karena mindset, karena pikiran dari orang tuanya bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Jadi itu satu. Yang kedua tadi di bidang transportasi. Di sini yang saya soroti, yang menjadi korban dalam ketidakadilan ini seringnya di Jakarta yang saya lihat itu laki-laki ya. Meskipun saya perempuan, saya merasakan bahwa meskipun di kota besar seperti Jakarta, ketidakadilan itu masih terjadi di transportasi umum bagi laki-laki. Mungkin di kota-kota lain pun ataupun di Semarang juga sudah ada ya bangku prioritas atau space prioritas untuk perempuan, lansia, ibu hamil yang membawa anak dan sebagainya. Bahkan sudah ada space khusus untuk perempuan, misal kayak gerbong khusus perempuan atau bagian depan bus itu khusus perempuan. Nah,
untuk bagian-bagian lain yang tidak dijadikan tempat khusus itu sering sekali, bahkan banyak sekali perempuan yang bahkan masih duduk di arah sana, yang mana itu merupakan tempat duduk bersama baik perempuan maupun laki-laki. Dan untuk tempat duduk prioritas itu warnanya selalu dibedakan. Jadi bagi siapapun yang menduduki bangku prioritas itu sudah kelihatan di mana tempat dia duduknya, dan jika dia tidak seharusnya menduduki itu, pasti akan ada semacam teguran dari orang-orang atau sanksi sosial ringan ketika dia menduduki tempat yang tidak seharusnya. Di sini kenapa saya katakan laki-laki mendapatkan perlakuan tidak adil, karena ketika sedang padat-padatnya penumpang di kendaraan umum itu, dan terutama itu bukan di bangku prioritas, masih banyak perempuan mungkin seusia saya atau mungkin lebih tua sekitar 5-8 tahun, yang mana itu tidak termasuk ke dalam lansia, dan kebetulan juga mereka tidak hamil, tidak mengandung, tidak membawa anak. Itu masih banyak yang memilih untuk berdebat ketika ada laki-laki yang duduk di bangku yang bangku itu bebas diduduki siapa saja, karena mereka merasa perempuan. Jadi jadi sering sekali justru dari perempuan sendiri title perempuan itu digunakan untuk hal yang tidak seharusnya, bahkan mungkin itu salah, karena menurut saya itu berlebihan. Kalau berbicara tentang saya bayar, semua juga bayar untuk menduduki transportasi umum yang sedang berjalan tersebut. Tapi apakah laki-laki tidak boleh duduk ketika keadaan transportasi umum sedang ramai? Boleh. Emangnya laki-laki tidak merasakan lelah? Emangnya laki-laki tidak merasakan yang namanya bad day atau bad mood karena harinya sedang suram, karena dia sedang lelah, karena dia akan menempuh perjalanan jauh untuk menuju rumahnya dari kantornya? Boleh. Laki-laki itu berhak untuk memiliki perasaan-perasaan seperti itu. Apakah berarti karena dia laki-laki kakinya harus selalu sekuat baja? Kan tidak selalu. Jadi menurut saya dari perempuannya pun alangkah baiknya tidak menyalahgunakan title perempuan di transportasi umum. Kemudian tadi saya katakan contoh ketiganya itu di bidang pekerjaan. Di sini saya mengambil contoh terdekat, yaitu ketua RT. Ketua RT saya itu ibu, kebetulan dia merupakan seorang perempuan, seorang ibu-ibu. Nah, dia itu kebetulan lagi merupakan seorang janda karena di suaminya itu sudah meninggal. Nah, sebelum-sebelumnya ketua RT saya itu selalu laki-laki. Kemudian namanya itu Ibu Bariah. Ibu Bariah itu dalam pemilihan sebelumnya itu menang dengan suara terbanyak. Dan juga karena faktornya beliau itu belum memiliki pekerjaan tetap ya. Tapi beliau belajar dengan sangat baik, mengikuti pelatihan-pelatihan ketua RT dan sebagainya, sehingga beliau mampu membuktikan bahwa beliau itu pantas menjadi ketua RT yang baik. Bahkan hingga sekarang ini kalau tidak salah sudah periode keduanya. Di sini kenapa saya katakan Bu Bariah mengalami diskriminasi gender, karena sebelum-sebelumnya banyak sekali yang meragukan bahwa Bu Bariah itu pantas menyandang gelar ketua RT. Karena apa? Karena faktor utamanya, pertama dia perempuan. Nggak bisa, perempuan itu emosional, itu satu. Kedua, nanti akan banyak alasan, nanti pekerjaan rumahnya gimana, nanti banyak izinnya, nanti nggak bisa ini itu, nanti kan nggak bisa naik motor, nanti nggak bisa cekatan bepergian kemanapun. Itu yang saya soroti ketika beliau diragukan untuk mampu menjadi ketua RT. Padahal laki-laki ketika dia menjadi seorang pemimpin itu juga sangat mungkin bahwa dia bisa izin karena urusan rumah, izin karena sakit, izin karena anak,
dan sebagainya. Tapi ketika perempuan yang melakukan perizinan tersebut, tapi itu menjadi suatu sorotan besar dan menjadi kelemahan utama di mata publik. Itu yang saya lihat. Jadi untuk di bagian pekerjaan saya mengambil contoh simpelnya yaitu Ibu Bariah. Jadi contoh poin utamanya dari Ibu Bariah adalah perempuan itu diragukan untuk menjadi pemimpin, seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait beberapa contoh diskriminasi gender yang terjadi di lingkungan sekitar saya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Aulia dengan NIM 33124221119 pamit undur diri.